selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Silakan juga anak-anak perhatikan materinya yang ada di buku paket tema 5. Silakan dibuka buku paket tema 5 halaman 143. Sampai dengan halaman 151. Kemudian silakan juga anak-anak perhatikan materinya yang ada di buku LKS tema 5. Silakan dibuka buku LKS tema 5 halaman 71. Sampai dengan halaman 74. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 2 contoh makna kata dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan 2 contoh alat ukur satuan panjang dan kegunaannya dengan tepat. Anak-anak, Beni melihat teman-temannya latihan drama. Beni melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Nah, anak-anak, berikut ini ada puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Puisi yang berjudul Kupu-Kupu juga dapat dinyanyikan dengan sebuah lagu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu Guru akan mencontohkan cara membaca puisi Kupu-Kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersenda-senda semua ku hampiri? Bolehkah ku turut? Nah, anak-anak, itu tadi contoh cara membacakan puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Anak-anak, setiap puisi ada kata-kata indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata atau kosakata yang baru ya anak-anak. Misalnya, contoh kata elok. Makna dari kata elok adalah baik, bagus, atau cantik ya anak-anak. Kemudian kata berikutnya adalah kata hilir mudik. Makna dari kata hilir mudik adalah kesana kemari, atau bolak-balik, atau bisa juga mondar-mandir ya anak. Kemudian kata berayun-ayun, maknanya adalah bergantung dan bergerak ke depan dan ke belakang secara teratur, atau berbuai atau bergoyang-goyang. Nah anak-anak, berikut ini silakan anak-anak
melihat ada beberapa gambar. Ini contohnya ada anak yang sedang berayun di ayunan ya anak-anak. Kemudian kata semerbak. Makna dari kata semerbak adalah harum merata. Tentang bau yang harum ya anak-anak. Misalnya contoh, bau bunga mawar yang harum. Kemudian kata bersenda. Makna dari kata bersenda adalah berkelakar atau bergurau atau bercanda ya anak-anak. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Kemudian satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Anak-anak, sekarang silakan anak-anak perhatikan alat ukur panjang yang baku ya anak. Misalnya ada meteran, ini meteran kain ya anak. Kemudian meteran kelos, kemudian ada penggaris, ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer sekrup. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang. Satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya ada penggaris, meteran, dan meteran kelos. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang penggaris atau mistar. Silakan anak-anak perhatikan gambar penggaris atau mistar. Menggunakan satuan cm atau sentimeter yang anak digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, kemudian daun, panjang jari, meja, kursi, figura, kemudian foto, dan lain-lain. Kemudian meteran pita. Silakan anak-anak perhatikan gambar meteran pita. Meteran pita menggunakan satuan cm atau sentimeter. Digunakan untuk mengukur kain, misalnya bahan baju yang anak biasanya digunakan oleh penjahit. Kemudian selanjutnya ada meteran gulung atau roll meter yang anak menggunakan satuan cm atau sentimeter dan m atau meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, kemudian tinggi badan. Nah, selanjutnya ada jangka sorong. Ini gambar jangka sorong ya anak-anak. Kemudian jangka sorong menggunakan satuan cm atau sentimeter dan mm atau milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, kemudian mur, kemudian lingkar jari, kemudian pensil, dan kelereng. Anak-anak, Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah apa anak-anak? Alat untuk mengukur jarak? Ya, karena jaraknya lumayan jauh ya anak, 4 meter. Nah, jadi alat untuk mengukur jarak tersebut adalah roll meter atau meteran. Kemudian Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur, panjangnya 300 cm. Artinya, panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik-titik meter.
Kemudian alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah titik, 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 titik. Nah anak-anak, 300 cm sama dengan titik, titik, meter. Nah caranya 300 dibagi 100 ya anak-anak. Jadi nolnya masing-masing kita coret, kemudian 3 dibagi 1 hasilnya sama dengan 3. Jadi artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan 3 meter. Kemudian alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah meteran ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan data tinggi badan teman-teman Beni. Misalnya yang pertama ada Udin, tingginya adalah 117 cm. Kemudian Edo, tingginya adalah 1 meter 20 cm. Kemudian ada Dayu, tinggi Dayu adalah 100 cm. Kemudian ada Lani, tinggi Lani ada 105 cm. Kemudian ada Siti, tinggi Siti adalah 1 meter. Nah sekarang kita jadikan sentimeter terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk tinggi Udin sudah sentimeter, di sini ukurannya 117 cm. Kemudian Edo 1 meter 20 cm. Kalau dijadikan sentimeter sama dengan 120 cm ya anak. Kemudian Dayu 100 cm. Kemudian Lani 105 cm dan Siti di sini datanya 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, anak-anak perhatikan data di atas. Teman Beni yang paling tinggi adalah siapa anak-anak? Ya, benar, Edo ya anak. Kemudian berikutnya teman Beni yang bernama titik, 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 dan titik, titik, titik. Ukuran tubuhnya paling pendek. Siapa anak-anak? Ya, Dayu dan Siti, karena ukuran tinggi mereka sama-sama 100 cm. Kemudian anak-anak coba urutkanlah nama teman-teman Beni dari yang pendek hingga yang tinggi. Misalnya Dayu, Siti, atau Siti, Dayu, bisa juga ya anak-anak karena tinggi mereka sama-sama 100 cm. Dayu, Siti, kemudian Lani, Udin, dan Edo. Beni dan temannya sudah belajar matematika. Kemudian jam pelajaran berikutnya olahraga. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Lani ya anak-anak. Nah, ini dinamakan gerak bunga mawar di taman. Anak-anak perhatikan ada gambar Lani. Gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup. Lalu tangan ditarik ke depan dada dan kedua tangan dibuka seperti bunga yang mekar. Oke, ini contohnya ya anak-anak. Selanjutnya, perhatikan gerakan berikut ini. Gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Ini contoh gambarnya. Kemudian gambar berikutnya silakan anak-anak perhatikan. Gerakan kedua tangan membuka seperti bunga yang bermekaran, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup, lalu digerakkan berputar atau melingkar ya anak. Nah, selanjutnya silakan anak-anak perhatikan. Gerakan kedua tangan membuka seperti bunga yang bermekaran. Lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan.
kemudian kaki secara bergantian maju ke depan ya anak-anak. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh kata dan makna kata. Misalnya, pertama, kata elok maknanya adalah baik, bagus, dan cantik. Kemudian yang kedua, kata hilir mudik maknanya adalah kesana kemari, bolak-balik, dan mondar-mandir. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh alat ukur satuan panjang yaitu, misalnya yang pertama, penggaris digunakan untuk mengukur buku, pensil, pulpen, penghapus, dan membuat sebuah garis ya anak. Kemudian yang kedua, rollmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur, misalnya mengukur pintu, kemudian papan tulis, lemari, dan jendela. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak, marilah kita ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.